Nah, Bapak-Bapak udah berkenalan dengan Fourier transform ya minggu lalu. Jadi Fourier transform itu adalah formula matematika ya yang mengubah atau menghubungkan antara time domain dengan frekuensi domain. Jadi kalau kita punya xt atau ht fungsi-fungsi yang di time domain, kalau kita kenakan dengan Fourier transform, kita akan mendapatkan fungsinya di frekuensi domain. Dan baik di time domain maupun di frekuensi domain itu sebenarnya sinyal yang sama yang kita sedang hadapi atau sistem yang sama begitu ya. Hanya representasinya di time domain atau di frekuensi domain gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain dengan relasi Fourier transform ini kita tuh sebenarnya bisa selalu berpindah perspektif ya, mau melihat satu fenomena sinyal atau sistem itu di domain waktu atau di domain frekuensi. Nah, buku Heikin ini di chapter 3 masih membagi setiap kategori Fourier transformnya itu dengan hati-hati ya. Jadi ada di tabel 3.2 ini ada sistem yang continue dan sistem discrete di time domain. Tapi juga ada yang sifat yang periodik dan non periodik. Lalu ini ditulis nih ringkasan rumusnya ya. Yang paling umum adalah yang sistem kontinu karena kan tidak disampling ya, tidak dijadikan apa diskrit atau digital. Berarti yang paling umum tuh kontinu dan non periodik ya, karena sinyal yang periodik itu yang sifatnya sinus atau apa itu sebenarnya punya sifat yang lebih khusus karena dia berulang ya setiap waktu tertentu. Jadi yang paling umum kotak yang ini nih, kotak FT nih, Fourier transform ya. Nah, kita lihat rumusnya. XT ini huruf kecil ditulisnya time domain. Kalau mau dinyatakan dalam frekuensi domain seperti ini ya, integral minus tahingga seper 2pi depannya, lalu X J omega E pangkat J omega T D omega. Jadi dari X J omega kalau kita punya di frekuensi domain mau ditransform ke time domain kita pakai rumusnya ini. Sebaliknya kalau kita punya time domain lalu kita mau transform ke frekuensi domain X J omega kita pakai rumus yang ini. Rumusnya sangat mirip ya konstruksinya, perbedaannya cuma E pangkat J omega T-nya dari time domain ke frekuensi domain ini minus di situ ya. Nah, lalu kita bisa lihat variasi-variasi yang lain ya. Misalnya kalau fungsinya diskrit, lalu di frekuensi domain diskrit juga ya karena ini ya apa sinyalnya periodik begitu ya. Maka kita lihat di time domain itu xn, lalu di frekuensi domain itu x besar fungsi k. K itu satuan diskrit frekuensi begitu ya. Lalu penulisannya juga beda dikit ya. E pangkat J K omega besar 0 N begitu ya ininya yang rumus yang merubah frekuensi domain ke time domain gitu ya. Kalau yang dari time domain ke frekuensi domain yang bentuk pangkat E J K omega N-nya ini minus begitu ya, itu perbedaannya ya. Nah, setiap kuadran ini huruf penulisan rumusnya beda-beda ya. Bapak-bapak harus membiasakan diri ya, terutama nanti mendekati ujian akhir ya. Dengan perbedaan ini karena nanti bapak-bapak menyelesaikan persoalannya juga dengan notasi-notasi yang khusus ini ya, dengan pertimbangan ini apakah Fourier transform, Fourier series, discrete time Fourier series atau discrete time Fourier transform gitu ya. Nah, jadi yang paling umum itu Fourier transform, tapi yang paling umum di dalam dunia komputer itu adalah discrete time Fourier series nih, representasinya ya yang kiri bawah ini karena begitu masuk ke dalam komputer sinyal kita didigitalisasi ya, artinya disampling dan dikuantisasi sehingga sumbu Y-nya juga dibulatkan ke nilai tertentu. Tapi begitu kita transform ke frekuensi domainnya juga disimpan di dalam sistem komputer itu yang datanya diskrit begitu ya, sehingga di frekuensi domain juga jadinya Fourier series ya. Dan selalu di dalam kehidupan nyata kalau kita menghitung dengan komputer ya, kita mengasumsikan sinyalnya kita itu terbatas di waktu ya. Nggak mungkin tak terbatas ya. Berarti
begitu kita batasi ya periode sinyal kita di waktu, kita tuh kalau melakukan Fourier transform somehow berasumsi bahwa sinyalnya nanti setelah periode itu berulang, begitu ya. Sehingga ada periodisitas tertentu yang terjadi, makanya kita bergerak dengan discrete time Fourier series ini ya kalau dalam komputer. Ya, kalau di dalam sinyal dan sistem yang analog di alam mungkin Fourier transform ini sih yang paling paling ini ya paling umum. Lalu kita punya campuran-campuran lainnya ini kalau continue dan periodik jadi Fourier series. Lalu kalau sinyal waktunya discrete dan non periodik jadinya discrete time Fourier transform. Gitu ya. Nah, terus kita di chapter yang ini ya berkenalan dengan berbagai sifat yang bisa penting untuk kita menyelesaikan soal perhitungan dengan Fourier transform ya. Dan juga untuk memahami berbagai fenomena yang terjadi antara dunia yang di time domain dengan dunia yang di frekuensi domain gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah yang dijawab oleh Haikin di chapter 3 bagian ini adalah apa sih sifatnya kalau saya merubah sinyal saya di time domain, apa yang terjadi dengan perubahannya di frekuensi domain ya. Nah, ini ada sifat yang sangat basic ya yang terjadi di 3.9 adalah linearity dan symmetry properties ya. Jadi yang menyenangkan dari Fourier transform ini adalah sifat linear itu tetap ada. Ya, jadi kalau kita punya sinyal ZT, AXT tambah BYT, kalau kita Fourier transform ya di sebelah kanan ini, jadi kita tulis di frekuensi domainnya Z besar J omega ya, ini di frekuensi domain sama dengan AX J omega tambah BY J omega begitu ya. Jadi karena sifat linearity ini kita jadi tidak ragu-ragu ya bahwa komponen-komponen frekuensinya pun kita bisa hitung terpisah lalu kita jumlahkan hasilnya akan sama ya. Karena dan itu berlaku baik untuk di time domain maupun di frekuensi domain ya. Nah, ini notasi-notasi yang lain untuk Fourier series, discrete time Fourier transform dan discrete time Fourier series ya. Dengan notasinya masing-masing ditabelkan di kotak yang seperti ini ya. Dan di setiap subchapter ada kotak ini yang merangkum semua sifat ini di dalam bentuk notasi yang masing-masing begitu ya. Nah, kita beralih ke satu sifat yang sangat penting. Ini ada sifat-sifat sampingan yang untuk kondisi yang khusus menarik juga. Misalnya kalau sinyal di time domainnya itu hanya real saja ya, tidak ada bagian imajiner kompleksnya ya, maka kita jadi punya sifat khusus ya. Misalnya X J omega di kompleks konjugasi adalah menjadi sama dengan X minus J omega begitu ya. Nah, ini cuma berlaku pada time sinyal yang hanya bernilai real. Kalau bernilai imajiner relasinya seperti ini begitu ya. Nah, ini sifat-sifat kecil yang bisa menguntungkan kalau kita harus menghitung sinyal-sinyal yang punya sifat khusus misalnya hanya real atau hanya imajiner ya. Nah, tetapi ada sifat yang berlaku umum dan ini yang paling penting ya di dalam chapter ini adalah yang disebut dengan convolution property. Ini ya, 3.10. Ini pasti nanti di ujian akhir akan keluar ya soal yang sifatnya menguji ini ya pemahaman convolution property ya. Dan Haikin ini menurunkan ya, kenapa sih bisa terjadi properti yang seperti ini ya. Di halaman 260 ini ada penurunannya ya. Bapak-bapak tidak perlu khawatir di ujian nggak ada soal menurunkan ya, tapi aplikasi dari sifat ini. Dan di sini yang kita lihat ya adalah pertanyaannya kalau di time domain sinyal kita itu kita konvolusi di frekuensi domain seperti apa ya, dan sehingga namanya ini properti konvolusi ya. Dan kita lihat di bagian atas ini ya, ini ditulis rumus konvolusinya begitu aja ya. Jadi YT sama dengan H tau XT minus tau D tau ya, integral dari minus hingga tak hingga, ini adalah rumus konvolusinya. Lalu XT-nya ini di dalam penurunan ini ditulis dalam bentuk frekuensi domain ya. Jadi XT minus tau ini bisa kita tulis di dalam frekuensi domainnya kan seperti ini ya. XT minus tau ini seper 2pi ya, integralnya, terus XJ omega E
pangkat J omega T minus tau D omega ya, karena kan ini di time domain T minus tau, jadi masuk ke sini jadi pangkat J omega T minus tau. Nah, lalu ininya bisa di breakdown ya, setelah XT minus tau-nya diganti dengan notasi yang di frekuensi domain, E pangkat J omeganya di breakdown menjadi E pangkat J omega T dikali E pangkat minus J omega tau. Lalu yang bagian tau ini karena ini linear bisa dikumpulin ya dengan H taunya begitu ya, sehingga bagian belakang ini memperlihatkan fungsi X-nya di domain frekuensi lah. Langsung kita lihat XJ omega E pangkat J omega T. Tapi yang di depan ini juga menunjukkan konversi dari fungsi waktu ke fungsi frekuensi ini ya. Karena integral dari minus tau hingga H tau E pangkat minus J omega tau D tau ini sama dengan H besar J omega ya di frekuensi domain begitu ya. Sehingga di terakhirnya kita bisa tulis ya bahwa YT itu di frekuensi domain bentuknya adalah perkalian antara HJ omega dikali XJ omega. Ya, lalu ada bentukan konstruksi Fourier transformnya itu E pangkat J omega T D omega ya. Nah, jadi secara rumus kita bisa nyatakan ya, kalau HT konvolusi XT di time domain, di frekuensi domain apa yang terjadi? Menjadi perkalian. Ya, jadi kalau XT-nya kita transform ke frekuensi domain jadi XJ omega, lalu HT-nya kita transform jadi HJ omega, lalu kita hitung, kita mau hitung Y J omega-nya ya di frekuensi domain, yang YT-nya adalah hasil konvolusi, maka di frekuensi domain berubah menjadi perkalian. Ya, jadi kita menghitungnya kalau di frekuensi domain HJ omega kali XJ omega begitu ya. Dan menghitung perkalian itu jauh lebih gampang ya daripada menghitung konvolusi ya, kan Bapak-bapak udah mengalami ya menghitung konvolusi waktu di UTS ya, itu agak setengah mati ya, walaupun fungsinya kelihatan gampang dan sebagainya di atas kertas, tapi ribet ya supaya melakukannya itu betul begitu ya. Nah, kalau kita bisa mentransform itu jadi perkalian ya, betapa menyenangkannya gitu ya, karena operasi perkalian itu jauh lebih mudah ya. Nah, di dalam diskusi tahun 2020 ya, saya pasang di Learn ya, kita mendiskusikan ya kenapa sifat konvolusi sinyal ini ya menjadi sangat penting di dalam sistem 4G kita. Ya, jadi Bapak-bapak yang ingin tahu ya kenapa sistem 4G kita itu jadi memakai konstruksi FFT ya sebagai operasi sinyal utamanya, bisa lihat lagi diskusi yang dari tahun 2020 itu ya, ada di Learn. Pada intinya adalah ya, begitu kita mau menerima sinyal dari udara ya di dalam sistem radio 4G kita, sinyal itu tuh udah dikonvolusi dengan impulse response yang memodelkan gangguan yang ada di udara itu ya. Di udara itu banyak gangguan, bisa sinyalnya direfleksi, dipantulkan, dibelokkan oleh gedung-gedung ya, juga terjadi difraksi, refraksi begitu ya, karena halangan, karena pohon, mobil dan lain sebagainya. Lalu di receiver itu sinyal yang udah dikonvolusi dengan channel itu harus dikembalikan begitu ya. Jadi operasinya sebenarnya dekonvolusi ya, untuk mengembalikan sinyalnya kepada sinyal yang ditransmit yang di awal. Nah, konvolusi aja ribet ya, dekonvolusi lebih ribet lagi begitu ya. Tapi kalau kita melakukannya di frekuensi domain, operasi konvolusi itu jadi perkalian dan operasi membalikannya jadi pembagian. Begitu. Jadi kalau kita bisa hitung ya channelnya itu yang gangguan di udara itu ke dalam frekuensi domain, lalu sinyal receive kita bagi ya dengan frekuensi respons itu ya dari channel itu di dalam frekuensi domain, kita langsung dapat sinyal aslinya itu ya. Nah, tentu harus memperhatikan berbagai hal ya supaya bisa melakukannya dengan cukup baik, misalnya noise, misalnya juga ada cyclic prefix gitu ya di sistem 4G kita itu, untuk memastikan bahwa sinyal kita itu dianggap berulang ya, begitu time slot yang satu berpindah ke time slot yang lain begitu. Nah, tapi kalau hal-hal itu dilakukan, basically melakukan equalization ya terhadap sinyal yang udah diterima dari udara itu jadi lebih mudah gitu ya dibandingkan kalau melakukannya di time domain. Sehingga
karena itulah sistem 4G kita itu memakai sifat ini nih, Fourier transform ini ya. Dan zaman sekarang ada algoritma yang disebut fast Fourier transform ya, yang menghitung Fourier transformnya bisa dengan struktur yang lebih cepat ya. Itu nanti juga dibahas sedikit di akhir chapter 3 ini. Nanti saya tunjukkan ya kalau materinya sampai. Nah, sehingga digital signal processor yang modern itu melakukan FFT itu tidak sulit lagi begitu ya, dan sistem-sistem komunikasi itu bisa banyak mengambil manfaat ya. Tapi properti yang terutama yang sangat penting adalah convolution property ini ya, yang harus diingat ya, karena kalau di time domain konvolusi, di frekuensi domain jadi perkalian gitu ya. Nah, lalu ini notasinya kalau untuk discrete time Fourier transform ya, di time domainnya discrete sehingga xn konvolusi hn, di frekuensi domain jadi perkalian juga, tapi notasinya berbeda ya. Xe pangkat j omega dikali he pangkat j omega ya. Nah, ini filtering saya lewatin ya, Bapak-bapak bisa lihat video yang ada di Learn yang menerangkan bagian-bagian ini dan diskusi dari tahun lalu ya. Saya ingin tunjukin ini ya, properties yang lain yang juga dibahas ya. Misalnya properti differentiation dan integration ini ya. Jadi pertanyaannya kembali sama ya. Kalau saya melakukan diferensial gitu ya terhadap sinyal saya di time domain, apa yang terjadi di frekuensi domain gitu ya. Nah, ini cukup sederhana ya. Jadi tinggal ditulis aja rumus Fourier transformnya. Lalu didiferensialkan ya kan, xt sama dengan bentukannya ini inverse Fourier transformnya dari frekuensi domain ke time domain. Terus kalau kita turunin, maka bagian yang belakang ini e pangkat j omega t-nya, j omega-nya turun ke depan ya kalau kita diferensialkan terhadap t begitu ya. Nah, sehingga kita lihat relasinya antara yang di time domain. Kalau di time domain ini kita lakukan operasi diferensial, di frekuensi domain kita lihat x j omega-nya relasinya menjadi dikali dengan j omega ya. Ada faktor j omega nih di depannya yang muncul begitu ya. Jadi tadinya fungsi omega tiba-tiba ada faktor omega dikalikan fungsi omega itu begitu ya. Nah, ini terjadi kalau diferensiasi. Kalau integrasi ada lagi rumusnya dan keturunannya, bisa silakan dilihat ya. Tapi yang ingin saya tunjukkan juga untuk kali ini adalah time shifting ya, karena time shifting itu cukup cukup penting juga ya. Nah, ini ya, time shift dan frekuensi shift ya. Kita lihat yang time shift-nya ya. Pertanyaannya sama ya, apa yang terjadi kalau di time domain saya shifting ya, saya geser sinyalnya, di frekuensi domain terjadi apa? Begitu ya, karena time shift cukup sering terjadi ya, sinyal kita kena delay itu udah time shift gitu ya. Kalau diferensiasi itu harus lewat komponen atau proses yang melakukan operasi diferensial ya, atau lawannya integral gitu ya. Kalau time shift sering sekali terjadi begitu ya. Nah, jadi tinggal ditulis rumusnya ya. Ini penurunannya J omega ini di frekuensi domain ya, rumus Fourier transformnya seperti itu. Lalu yang di time domainnya ini digeser ya menjadi xt minus t0 ya, dengan pergeseran sebesar t0 ya, dan itu kita tulis sebagai tau. Nah, sehingga notasi-notasi yang tadinya ditulis dengan t bisa kita rubah supaya ada tau dan t0-nya begitu ya, sehingga di sini ini di belakang ini sebenarnya cara penurunan Haykin ya, Haykin tuh udah rada tahu nanti bentuknya akan seperti apa ya. Terus dia triknya adalah menuliskan bentuk-bentuk ini ya dengan cara tertentu yang diganti ya, misalnya ya seperti ini ya, tau sama dengan t minus t0 sehingga t ini menjadi tau plus t0 gitu ya, lalu bentukan t-nya bisa diganti tau plus t0 ya. Nah, begitu ini bisa diganti ya, yang
berfungsi sebagai konstanta ya, yaitu E pangkat minus J omega T0, karena T0 itu kan konstanta shiftingnya, itu bisa dikeluarin dari integralnya. Lalu bentukan yang belakang ini adalah XJ omega nih ya, karena kan tetap seperti yang di atas, tapi di depannya ini ada perkalian E pangkat minus J omega T0 ya. Sehingga kita jadi tahu ya, kalau di shifting time domain XT itu kita shift dengan waktu T0 ya, jadi XT minus T0. Di frekuensi domain, XJ omeganya yang terjadi adalah dikalikan dengan E pangkat minus J omega T0. Begitu ya. Nah, properti-properti ini ya udah dirangkum ya di dalam, ini ada apa, appendix C ya dari buku Heikin ya, merangkum properti yang standar ya yang diturunin dalam chapter 3 ini ya, sehingga Bapak-bapak nggak usah nurunin lagi ya, tinggal bisa lihat tabel ini ya dan lihat berbagai sifat yang penting ya dari Fourier transform. Ya misalnya ini udah kita lihat minggu lalu ya, kalau di time domain itu delta T, di frekuensi domain yang kita dapat XJ omeganya itu konstan 1. Begitu ya. Ini menunjukkan juga betapa sinyal delta impulse ini penting ya. Karena berarti di frekuensi domain dia merambah semua frekuensi secara flat sama begitu ya. Makanya kalau kita memberikan input delta impulse ya ke dalam sistem, itu sama juga dengan kita berusaha nge-track semua frekuensi yang ada begitu ya secara sekaligus, karena ini sebenarnya di frekuensi domain ini flat 1 semua, powernya sama begitu ya. Nah, sinyal yang lain yang penting misalnya sinyal UT ini unit pulse ya, sinyal tangga itu 1 begitu ya. Ini di frekuensi domain Fourier transformnya sinyalnya jadi seperti ini ya, 1 per J omega tambah pi delta omega ya. Lalu sinyal yang penting yang lain adalah sinyal kotak ya. Ini ya kita lihat ya, kalau di time domain sinyalnya bentuknya sinus X per X ya. Ini seperti T sinus WT. W ini angka bandwidth tertentu begitu ya. Maka di frekuensi domain jadi sinyal kotak. Dan sinyal kotak dituliskannya adalah besarannya 1 untuk omega yang lebih kecil sama dengan W. Begitu ya, omega absolut. Ya. Berarti antara minus omega sampai omega. Omeganya terdefinisi antara minus W sampai plus W. Begitu ya. Jadi ada kotak di sekitar omega itu kan sumbu horizontal untuk frekuensinya ya. Lalu kotaknya itu terdefinisinya antara minus W sampai W begitu ya. Karena di luar dari itu nilainya 0 begitu ya. Nah, lalu kita lihat kalau di time domain sinyal kotak, di frekuensi domain jadinya bentuk yang sinus omega per omega ya, bentuk sinc itu tadi begitu ya. Jadi ini ada sifat pencerminan nih. Kalau di time domainnya kotak, frekuensi domainnya jadi fungsi sinc. Kalau di time domainnya sinc, di frekuensi domain jadi sinyal kotak begitu ya. Nah, jadi ini ya kalau saya tunjukkan di learn ya. Sebentar, saya ambil dulu learn-nya. Jadi Bapak-bapak nanti kalau menyiapkan buat UAS ya, download ini appendix-nya ya, tabel-tabel Fourier, terutama appendix C ini yang berisi tabel Fourier transformnya itu ya, sehingga bisa mengerjakan ujian tanpa harus menghitung integral Fourier transformnya secara langsung ya, bisa memanfaatkan tabel itu. Ini saya pasang di bagian UAS. Ini appendix Heikin-nya ini dipersiapkan ya untuk ujian. Lalu Bapak-bapak juga udah bisa mulai latihan soal-soal ujian ini ya, karena saya pasang ya soal-soal ujian tahun lalu ini di 1 minggu sebelum UAS. Jadi silakan ya dilihat-lihat ya, dan pasti ada soal yang keluar dengan properti konvolusi itu ya, yang harus ada pemahaman bahwa kalau sinyal itu di time domain konvolusi, di frekuensi domain jadi perkalian gitu ya. Lalu sebenarnya di setiap chapter udah ada ya diskusi dari tahun lalu. Jadi Bapak-bapak kalau mau curi-curi start duluan ya, belajar duluan, semua bahan sampai siap untuk UAS boleh-boleh aja ya, terus berusaha ngerjain soal UAS-nya.
supaya pas minggu UAS itu memang udah biasa ya terlatih dengan latihan soal tertentu, terus bisa ya mengerjakannya itu dengan lancar karena udah terbiasa ya dengan konsep-konsep Fourier transform gitu. Ya, jadi silakan ya Bapak-bapak ya pakai jam terbang sendiri ya untuk apa berlatih, karena Bapak juga udah merasakan ya UTS kuliah ini cukup sulit ya, dan UAS-nya sama nanti ya modelnya melakukan ujian yang open book seperti waktu UTS kemarin ya. Nah, saya ingin memanfaatkan sisa waktu kali ini ya untuk coba lihat soal UAS ya, supaya Bapak-bapak terbiasa ya. Paling nggak ada satu soal yang malam ini kita bahas ya. Ini soal tahun 2016, ada beserta solusinya, udah saya pasang juga untuk Bapak-bapak bisa pelajari ya. Nomor 1 ya. Nomor 1 seperti ini ya. Soalnya ya, ada diketahui XT. XT itu 3 cos 3 pt dikali sin pt per pt ya. Lalu ada HT E pangkat J 3 pt dikali sin 2 pt per pt. Begitu ya. Lalu hitung, soalnya adalah hitung HT konvolusi XT. Ya. Nah ini kalau Bapak coba hitung di time domain, ini nggak keluar hasilnya setengah mati ya. Karena Bapak ngitung konvolusi sinyal segitiga atau sinyal kotak aja kan udah setengah mati ngitung integralnya ya waktu UTS itu ya. Apalagi kalau fungsinya kayak gini ya, ada fungsi sinc-nya ini, yang fungsi yang buntutnya itu sampai tak hingga ya. Lalu juga ada bentuk E pangkat J omega J 3 pt ini, lalu ada bentuk sinyal cos semacam ini begitu ya. Jadi kalau mau dihitung integral sih nggak bakal keluar hasilnya ya, berdasarkan waktu yang Bapak punya waktu UAS gitu ya. Jadi harus pakai strategi convolution property itu ya. Dan kalau Bapak perhatikan ya, di sinyal XT ini sebenarnya adalah perkalian dari dua bentukan sinyal ya. Sinyal sinc ini sinus pt per pt dikali bentukan sinyal cosinus ya. HT-nya juga ya ada bentukan E pangkat ini ya. Dan tadi Bapak-bapak kan lihat E pangkat sesuatu itu mengisyaratkan ada shifting tertentu ya, karena kalau Bapak-bapak lihat ya di tabel ini, coba ya saya kasih lihat ya di appendix C ini ada ringkasan berbagai properti dari Fourier transform ya. Lalu di sini ada time shift nih. Time shift-nya adalah kalau XT minus T0 itu tadi yang kita lihat penurunannya, XJ omega ini dikalikan bentukan E pangkat J T tertentu begitu ya. Jadi ini kalau di time domainnya ada E pangkat J tertentu itu mungkin bentukan-bentukan shifting ya. Dan kita tinggal lihat nih, kalau yang XT-nya yang ada bentukan E pangkat J omega tertentu, berarti dia yang terjadi adalah frekuensi shift. Ya, jadi shifting itu ada yang time shift, ini XT minus T0, tapi ada juga yang frekuensi shift ya. Kalau frekuensi shift itu di frekuensi domainnya X J omeganya ini yang digeser sebesar gamma gitu ya, sehingga di time domainnya menghasilkan perkalian E pangkat J something something T itu begitu ya. Lalu kita lihat kan di soal ini ada E pangkat J sesuatu T ya. Oh berarti ini di frekuensi domainnya terjadi shifting ya. Dan kita lihat juga sinus X per X ini, kalau kita lihat di tabel ya, itu tadi ya fungsi ini di tabel C4 ya. Jadi kalau Bapak ngerjain ujiannya bilang aja di tabel C4 kita bisa baca ya fungsi yang sinus 2T per pt itu di frekuensi domainnya fungsi kotak ya. Dengan batas kotaknya itu ditentukan oleh W-nya ini nih ya. Omeganya lebih kecil sama dengan W begitu ya. Nah, jadi bisa bilang tabel C4 baris ketiga kita dapat relasi seperti ini, lalu rumus ininya ditulis sehingga kita bisa menyelesaikan
sinus 2pt per pt ini, gitu ya. Nah, coba kita lihat jawabannya ya. Jawabannya sih cukup ruwet, tapi lebih sederhana jauh dibandingkan kalau ngitung di time domain. Ya, jadi kita lihat bahwa xj omeganya ya, tadi xj omeganya adalah berbentuk dua buah sinyal yang dikalikan sudah ya, ada sinus pt per pt-nya. Ini bentuk ini di frekuensi domain akan jadi sinyal kotak. Lalu ada bentuk kosinus ya. Lalu kita ambil dari tabel masing-masing ya. X2-nya ini yang sinus pt per pt ini jadi sinyal kotak. Kita ambil tadi dari tabel C4 itu ya. Terus sinyal kotaknya omeganya ini batasnya dari pi. Begitu ya, karena kan di sini ini sin pt per pt ya. Berarti ini batasnya sebesar pi ya. Sehingga kita bisa lihat ya bahwa kotakan kita ini tadinya sebenarnya ada dari minus pi sampai pi ya. Tapi habis itu dikonvolusi dengan bentukan yang ini. Ya, dan 3 cos 3 pt ini kalau dibaca di tabel C7, tabel C7 ini mengisyaratkan bahwa di time domain perkalian, di frekuensi domain jadi konvolusi. Ya, karena ada sifat pencerminan itu ya, kalau di time domain perkalian, di time domain konvolusi, frekuensi domainnya perkalian. Tapi kalau di time domain seperti soal ini perkalian, di frekuensi domain jadi konvolusi, begitu ya. Nah, sehingga begitu kita lihat X2 J omeganya fungsi kotak, lalu dikonvolusi dengan X1 J omeganya, dan ini kalau kita baca di tabel C5 ya, baris kedua ya, kita akan lihat bahwa fungsi kosinus ini jadi dua buah fungsi delta ya. 3pi delta omega, dan deltanya itu pusatnya adalah di minus 3pi dan di plus 3pi, begitu ya. Karena ada bagian yang positif dan negatif ya, kalau cos ini kita rubah ke frekuensi domain gitu ya. Nah, sehingga fungsi kotak yang dikonvolusi di frekuensi domain dengan dua buah fungsi delta ini ya, yang hasil Fourier transformnya di minus 3pi dan 3pi menghasilkan fungsi kotak yang ada di posisi delta impulsnya itu. Jadi kotaknya sekarang pusatnya di minus 3pi dan 3pi, tapi lebarnya besarannya pi ya, sehingga besarnya dari 3pi ini ke samping pi, ke samping kanan pi juga ya, berarti kotaknya dari 2pi sampai 4pi ya. Ini logika penyelesaiannya seperti itu ya. Nah, jadi setelah menghitung XJ omeganya ya, kita tinggal menghitung HJ omeganya ya, dan HJ omeganya kembali logikanya adalah sinyal kotak tertentu ya. Tapi sinyal kotaknya di shifting. Ya, tadinya pusatnya di omega, tapi kan tadi ada E pangkat J 3pt itu ya, sehingga sinyal kotak kita ini kalau dilihat di tabel ini, tabel C4 baris ketiga dan tabel C7 ini relasi frekuensi shift ini ya, sehingga kotak kita itu menjadi tergeser ke posisi di pusat 3pi ya. Jadi harusnya sinyal ini, sinyal HT-nya tadi kalau kita transform ke frekuensi domain besarnya 2pi ya, di sekitar 0. Tapi karena di shifting ke arah 3pi, maka kita lihat pusatnya sekarang ada di 3pi. Tapi lebarnya itu 2pi ini, karena omeganya ini lebih kecil sama dengan 2pi kan tadinya ya. Jadi dari 3pi ke kanan sampai 5pi, ke kiri jadi pi gitu ya. Dan kotak ini besarnya totalnya 4pi ya. Cuman pusatnya adalah di 3pi ya. Jadi sekarang kita punya HJ omeganya. Lalu kita punya XJ omeganya yang udah kita hitung dari perkalian antara X1J omega dengan X2J omega ya. Lalu kalau di time domain kita konvolusi, berarti di frekuensi domain jadi perkalian. Sehingga kita punya sinyal XJ omega ini yang bentuknya seperti ini dikalikan dengan HJ omega nih, yang bentuknya seperti ini. Ya, dan kita lihat kalau ini kali ini ya, maka bagian yang ada sinyalnya aja yang nol semua hilang ya. Jadi bagian yang kiri ini nanti hilang karena dikalikan dengan nol habis.
Ya, sehingga kita tinggal punya sinyal kotak yang ini dikalikan dengan sinyal kotak yang ini. Dan kalau ada kotak besar dikalikan dengan kotak yang lebih kecil, sinyal kita jadi tinggal kotak yang lebih kecil ini ya. Dan amplitudenya ini 3/2 sih di sini ya. Dikalikan dengan 1 ya. Sehingga hasil perkaliannya kita punya bagian kotak yang ini di frekuensi domain. Ya, jadi Hj omega dikali Xj omega adalah kotak yang diarsir ini di frekuensi domain. Lalu kalau kita mau tahu time domainnya, karena soalnya kan di soal nomor 1 itu pertanyaannya adalah YT-nya apa? Ya, sementara XT-nya diketahui, HT-nya diketahui, lalu YT-nya harusnya XT konvolusi HT. Tapi kalau kita tubruk gitu aja hitung integralnya nggak selesai-selesai, kita muter ke frekuensi domain dulu dengan berbagai properti yang ada di tabel itu. Setelah kita hitung dan di frekuensi domain kita konvolusi karena di frekuensi domain perkalian karena di time domainnya konvolusi ya, kita dapat hasil perkaliannya seperti ini. Dan kotak ini dengan mudah kita transform balik ke time domain karena kita tahu oh kotak ini ya ada amplitudenya 3/2, berarti ada 3/2-nya ya. Lalu besarannya itu pi ya lebarnya kotak ini. Oh berarti kita ada bentuk sinus pi t per pi t karena sinyal sink ini yang menghasilkan kotak dengan lebar sebesar pi ya. Lalu dia juga digeser tidak berada di titik nol ya karena harusnya sin pi t per pi t ini terjadi kalau kotaknya itu ada di titik nol ya pusatnya. Tapi ini tergeser ke pusatnya ke 3pi ya. Sehingga ada sifat frekuensi shift itu tadi menghasilkan ada apa konstruksi E pangkat J 3pi T ini ya karena pergeseran ke frekuensi 3pi itu ya. Jadi dengan mencocokkan dari tabel kita bisa menemukan YT terakhirnya ya adalah 3/2 E pangkat J 3pi T sin pi T per pi T ya. Dengan demikian soal nomor 1-nya bisa kita selesaikan ya. Jadi secara ringkas yang dipergunakan adalah properti-properti Fourier transform itu ya. Lalu dengan mencocokkan di tabel berbagai properti yang ada, misalnya sinyal sink di frekuensi domain jadi sinyal kotak ya, itu ada di tabel C4. Lalu ada properti frekuensi shift ya yang menghasilkan kalau pergeseran di frekuensi domain itu menghasilkan konstruksi E pangkat J shifting gamma T tertentu begitu ya. Lalu juga yang terutama adalah kalau di time domain itu konvolusi, di frekuensi domain itu terjadi perkalian. Ya sehingga kita transform sinyal-sinyal kita dari time domain ke frekuensi domain semuanya. Sesudah selesai kita kalikan ya, sinyal time domainnya kita bisa dapatkan dengan membalikan perkalian yang terjadi di frekuensi domain itu kembali ke time domain. Ya, jadi secara ringkas soal nomor 1 itu begitu sih. Ya, nanti kalau misalnya bingung, Bapak coba lihat lagi ya penjelasannya, pahami lagi tabelnya ya. Terus coba lihat lagi kunci penyelesaiannya di soal UAS tahun 2016 itu ya. Nah, semua UAS nanti ada yang nuansanya seperti itu ya kalau Bapak lihat di diskusi tahun 2020 yang lalu ada pembahasan soal UAS tahun 2017 ya. Silakan dicermati ya dan dipelajari untuk persiapan untuk UAS. Lalu tahun 2018 dan 2019 juga ada varian-varian soal itu ya menggunakan Fourier properties ya, sinyal-sinyal transformasi Fourier untuk menghitung supaya sinyalnya nggak mesti kita tubruk di time domain ya, bisa muter ke frekuensi domain dengan cukup mudah sehingga bisa kita hitung dengan cukup baik di kertas lalu kita tahu hasil konvolusi atau sinyal tertentu itu fungsinya seperti apa. Sampai di situ dulu, Bapak ada pertanyaan nggak Pak sejauh ini? Ada pertanyaan atau komentar? Ya, ini mungkin cukup cepat ya penjelasannya. Jadi Bapak-Bapak jangan segan ya meluangkan waktu lagi, mendengarkan lagi, membaca Heikin lagi ya. Karena tanpa itu nanti UAS akan cukup kebingungan sih. Terus lihat lagi ya video-video dari tahun lalu dan diskusinya. Juga video-video singkat yang menerangkan properties itu ya. Karena propertiesnya cukup banyak. Saya hanya sempatkan bahas beberapa saja.
kali ini dan memperlihatkannya untuk pemecahan soal UAS ya. Mudah-mudahan diskusi semacam itu menolong ya untuk Bapak-bapak nanti bisa lulus UAS ya dengan lebih baik ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita selesai nih malam ini. Tinggal Bapak-bapak kerja di rumah ya, belajar lagi sendiri supaya penguasaan skillnya cukup untuk UAS. Ada pertanyaan atau komentar? Kalau nggak ada, terima kasih. Selamat malam. Kita sampai di sini saja ya.